Dan Allah tahu ini.
Pastinya Allah a'lam, Allah Maha tahu ini. Hanya Allah itu janji dalam sebuah hadis qudsi, wa inni la ufsi fi amri ummatika abada. Aku nggak akan membuat kamu susah, wahai Muhammad, untuk urusan umatku. Ini janji Allah kepada Sayyidina Muhammad. Sementara Allah itu tidak akan pernah ingkar janji. Karena apa? Melihat begitu sayangnya Rasulullah, begitu perhatiannya Rasulullah, begitu khawatirnya Rasulullah kepada kita sebagai umat. Nah, maka akhirnya ini terus terjadi komunikasi dengan baik. Kita kenal dengan Sayyidina Muhammad. Begitu juga Sayyidina Muhammad kenal permohonan dari umatnya. Inilah kelebihan Sayyidina Muhammad. Rasulullah kenal dengan umatnya, salah satu caranya apa? Bersolawat kepada Sayyidina Muhammad, karena saat itu solawat kau dibawa oleh malaikat dengan nama kau, dengan nama bapak kau. Jadi Rasulullah kenal dengan kita. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Meneruskan pembahasan fikih kita, matan Zubair bin Ruslan radhiyallahu ta'ala anhu wa nasabah Rahman bin Zubair bin Ruslan. Pada mana pemberkatan yang lebih bid'ain masuk kepada babul masih alal khufain. Bab menyapu ala khufain. Dua sepatu. Khufain itu kalau zaman sekarang sepatu jengkel yang menutupi kedua mata kaki. Kalau zaman dulu orang-orang Arab, khususnya Sayyidina Muhammad, sahabat, itu biasanya mereka kalau perjalanan jauh, perjalanan dekat, perjalanan luar rumah, mereka nggak sanggup kalau nyeker, orang panas. Makanya mereka menggunakan patu. Yang patu tersebut terbuat dari seluruh kulit. Ini namanya khuf. Ya, kalau sekarang ya patu jengkel atau jenis kulit asli atau kulit sintetis atau jenis bahan tapi tebal. Ya, yang kita gunakan ya buat jalan. Maka di sini tidak terbatas kepada kulit, bahan-bahan kampas juga itu bisa ya dimasukkan kategori khuf atau sepatu. Nah, termasuk keringanan, kelebihan, kasih sayang yang Allah berikan kepada syariat ya kita, kepada ajaran yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad, itu adalah diberikan kemudahan dan keringanan untuk menyapu dua sepatu pada saat kita wudhu. Jadi kalau perlu repot-repot buka sepatu kita, nggak perlu repot-repot buka kaos kaki. Ya kalau kita mungkin yang biasa pakai sendal, tapi kalau kayak Pak Sayuti, kalau lagi kebetulan juga sepatunya juga ban kopor yang sampai atas tuh kan, atau TNI kita, ya kan repot, bukanya juga pakai 1 menit. Kalau model kita benar nggak kira-kira. Nah, maka kondisi seperti ini luar biasa, karena yang memberikan dan menetapkan syariat itu adalah Allah yang Maha Tahu. Maka kondisi itu betul-betul dijaga. Nah, salah satunya apa? Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan, Allah berikan keringanan untuk menyapu dua sepatu pada saat wudhu. Di kaki, begitunya udah selesai, nggak perlu dibasuh, nggak perlu untuk dibuka patu, nggak perlu dibuka kaos kaki. Ini istilahnya ya al-mashu al-khuffain. Yaqulu al-Imam Ibn Ruslan rukhisa fi wudu'i kulli hadiri yawman wa laylatan wa lil musafiri fi safar al-qasri ila 3 ma'a layalihinna min al-ihdath. Rakhasa al-masha al-khuffain badalan min ghasl al-rijlaini fi wudu'i kulli shakhsin hadirin yawman wa laylatan wa lil musafiri fi safar al-qasri ila 3 ayyamin wa layaliha min al-ihdath bi kasri al-hamzah li khabari Ibn Huzaimah wa Hibban annahu sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil musafiri 3 ayyamin wa layalihin wa lil muqimi yawman wa laylatan idza taqa'a fala sahbaihi ayyam sa'a alaihi. Ditetapkan oleh Nabi kita. Nah, sebelum kita lanjutkan, jenis sepatu apa? Jenis sepatu apa saja yang sepatunya tersebut itu menutup seluruh bagian kaki sampai mata kaki. Ingat ini. Maka ulama-ulama takhirin dari Syafi'iyah ya, tidak sebatas patutnya itu menutupi, tapi jenis kain apapun yang dianggap itu tebal dan itu menutupi mata kaki, maka sah untuk dijadikan khuf. Jadi ingat ya, patu terbuat dari kulit sintetis
atau bahan-bahan kampas. Yang patu tersebut biasa dipakai sekolah, dipakai buat kerja, dipakai buat tugas, misalkan. Yang patu tersebut ya tebal dalam artian tidak masuk air, tidak masuk air, dan patu tersebut menutupi mata kaki. Kira-kira bisa dipahami? Berarti itu patu kita, patu kita. Rasulullah memberikan ketetapan untuk orang yang nggak kemana-mana, dalam artian tidak melakukan perjalanan jauh, masafatul qasar, artinya dia tidak berpergian ke satu tempat yang memang mengharuskan dia menempuh jarak yang jauh sampai 80 sampai 81 km. Namanya masafatul qasar. Ya, artinya kayak kerja kita lokasi, untuk menjadi keramat, kayak untuk misalkan ke mall kemana, itu namanya biasa digunakan. Nah, untuk orang yang nggak kemana-mana, yang tidak keluar dalam perjalanan jauh, maka Rasulullah tetapkan waktunya itu 24 jam, sehari semalam. Nah, ada pun orang yang sedang menjalankan musafir, seperti misalkan kita ke Bandung atau misalkan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, baik musafirnya itu kita dalam perjalanan kerja atau mungkin usaha atau yang lainnya, ya dengan catatan bukan maksiat kepada Allah, maka waktu yang ditetapkan untuk mereka dibolehkan untuk mereka terus menyapu dua sepatunya itu selama 3 hari 3 malam. Jadi kita lagi kagak kemana-mana boleh, nggak apa-apa. Kita pakai patu. Kalau yang buat musola berarti patunya itu yang memang bukan dibuat jalan kasarnya. Tapi itu boleh. Waktunya 24 jam. Waktunya 24 jam. Jadi kalau yang patu-patu suka kita lihat orang-orang beli di Arab, bukan seperti itu sebenarnya. Patu hukum itu lebih condong itu kepada patu yang biasa digunakan buat jalan gitu. Karena kalau yang begitu nggak buat jalan karena bawahnya nggak ada tatakan, nggak ada hak namanya kan gitu, nggak ada kesetnya. Jadi untuk yang tidak kemana-mana lil hadir namanya 1 hari 1 malam 24 jam. Untuk yang sedang berpergian, orang tersebut diberikan izin untuk menyapu 2 kakinya pada saat duduk tanpa harus membasuh itu selama 3 hari 3 malam. Paham kira-kira? Ya. Sekarang dari mulai kapan? Mulainya ya untuk menghitung 24 jam. Nah, di sini ulama berbeda, terutama dalam mazhab Imam Syafi'i. Mayoritas ulama-ulama Syafi'i berpendapat kapan kita mulai menghitung ya untuk ke 24 jam. Itu minal hadas ba'da lubsil khuf. Bagaimana? Hitung waktunya. Kita ini habis subuh, nanti selesai. Habis itu kita wudhu, muka, tangan, kepala, terus kaki kita basuh. Habis kita wudhu sempurna, karena ini termasuk salah satu syarat sahnya pakai khuf atau masuk khuf, kita pakai itu sepatu. Kalau khuf yang menutupi mata kita pakai. Setelah semuanya suci, kita berwudhu, ya kita pakai khuf. Nah, habis itu kita sholat subuh. Nah, wiridan pas kelar dari musola asada lagi jalan buang hadas namanya. Nah, maka penghitungannya mulai dari hadas pertama setelah pakai khuf. Udah. Hadasnya jam berapa? Jam 7. Nah, maka jam 7 pagi besok habis waktunya. Paham gak kira-kira? Ini adalah yang masyhur atau yang terbanyak dari ulama-ulama Syafi'iyah dalam menetapkan mulai waktunya, mulai waktu sampai dihitung 24 jam. Jadi setelah hadas pertama atau hadas pertama setelah pakai khuf. Nah, kalau pendapat kedua, dan ini termasuk ya yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab Fiqh Imam Syafi'i. Kalau Imam Nawawi justru katanya mulai waktunya itu adalah mulai pertama kita nyapu. Bagaimana contohnya? Kita wudhu sempurna, kita masukin khuf dulu. Habis itu kita sholat. Wirid terus batal jam 9. Batal jam 9. Udah, kita nggak wudhu lagi karena memang kita mungkin nggak sholat duha kan begitu. Pas mau zuhur jam 11, emang rencananya mau
supaya baru di situ wudhu. Karena saat itu kita wudhu udah pakai hub, maka pas giliran kaki itu nggak perlu dibuka kan berarti hubnya, nggak perlu dibasuh tuh kaki, cukup disam. Maka kata Imam Nawawi, awal waktu yang nggak untuk hadir atau mungkin itu adalah basuhan pertama, masa pertama, sapuhan pertama pada hadas yang pertama setelah pakai hub. Jadi kalau mayoritas ulama Syafi'iyah yang menetapkan mulai waktunya itu hadas pertama setelah pakai hub, kalau Imam Nawawi pribadi sebagai fikih Syafi'iyah mengatakan bahwa mulai masa, bukan mulai hadas. Hadasnya mah kapan aja? Kapan mulai masa? Kapan dia mulai wudhu? Kapan dia mulai masa? Kedua kakinya tanpa harus membasuh, nah itu mulai waktunya. Jam berapa misalkan dia mulai masa itu? Wudhunya jam 11. Dan di situ dia mulai wudhu, pas giliran kaki dia udah nggak basuh lagi, tapi dia apa? Dia cukup masa, maka jam 11 besok baru habis waktunya. Nah, ini mengenai ketetapan waktu. Nah, selanjutnya, kalau memang masa ini termasuk yang keringanan yang diberikan, nah itu bagaimana tata caranya? Tata caranya itu yang pertama, syurut al-masyi alal khuffain, yang pertama, ya ini syaratnya yang mau menggunakan, baik itu yang biasa kita gunakan di rumah-rumah, jadi kayak lawan tebal yang bisa mengurangi rasa dingin di kaki, boleh. Atau memang kita kerja tapi kita sengaja nggak ingin membuka-buka tuh kan begitu. Nah itu syarat yang pertama, lumsuha ya bituhrin minal hadatsaini kamilin. Ai alaihi bil khabaril awwal. Syarat yang pertama itu ya enggak memasukkan kedua hub itu, pastikan kalau kita udah punya wudhu. Jadi kalau kita mau pakai kaos kaki tebal, mau pakai patu yang tutupi mata kaki, atau kayak Pak Sayuti mau kebetulan tugas harus pakai patu gede nih, pastikan apa namanya? PDL, kan gitu, patu PDL. Nah maka pastikan sebelum kita masukkan kedua patu tersebut, sebelum kita kita gunakan dua patu tersebut, pastikan kita sudah punya wudhu yang sempurna. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Prakteknya bagaimana? Ya wudhu aja kita. Wudhu aja, mau wudhu buat sholat, mau wudhu buat apa, pokoknya wudhu. Nah, itu taharah tulis, selesai, kepala, kaki dibasuh, kanan, kemudian kiri, selesai. Nah itu namanya sempurna. Nah setelah selesai baru masukin patu. Nah kalau pakai baju dulu, pakai kaos kutang dulu, lah boleh, pokoknya. Terserah mau habis wudhu mau langsung dimasukin boleh, mau habis wudhu mau pakai baju ya nggak selanjutnya boleh, dengan catatan pada saat kita memasukkan dua sepatu tersebut kita masih dalam keadaan punya wudhu. Kira-kira bisa dipahami nggak? Woi, ya nanti kalau bawakan kita nanya. Memang ini maksudnya ada ini kayak orang ngidam. Jadi sholatnya pakai sepatu ya? Sholatnya pakai sepatu. Gitu, sholatnya pakai sepatu. Terus jangan naik mari di depan. Apa habis? Iya betul. Kalau Muhammad, sholatnya pakai sepatu, nggak pakai dibuka. Itu pertama syaratnya. Apa syaratnya? Memakainya itu betul minal hadatsain, dipastikan itu suci daripada dua hadas kecil dan hadas besar. Udah wudhu, kelar, terserah. Habis itu pakai baju, pakai kapung, pokoknya masih wudhu. Nah udah punya wudhu, baru kita masukin dua sepatu. Kenapa? Dasarnya tuh lihat kamu ulama. Ulama itu di dalam menetapkan hukum itu nggak sembarangan, tapi memang tidak ada satu hukum yang ditetapkan oleh ulama kita kecuali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini apa kata Imam? Ya, Musannif, wala khabar sahihain sebagaimana kabar Bukhari dan Muslim, dakuma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Jadi suatu ketika Nabi SAW pakai hub, Rasulullah itu pakai sepatu. Entah jenis sepatunya bagaimana, tapi Rasulullah itu pakai sepatu dan sepatunya saat itu tinggi, menutupi mata kaki. Saat Rasulullah berwudu, ya, sampai di kaki sahabat ingin membuka sepatu Rasul, maka kata Rasulullah, "Dakuma, jangan, udah." Karena kenapa? Dan ini ada faltuhu maqatalatain. Kenapa? Jangan dibuka karena aku masukinnya dalam keadaan suci. Artinya dari hadas kecil dan hadas besar. Maka saat itu Rasulullah tidak membuka hubnya dan tidak membasuh kakinya. Cukup Rasulullah menyapu bagian atas sepatunya. Itu keringanannya begitu. Jadi kalau ini makanya ini keringanan yang Allah tidak berikan kecuali kepada umat Sayyidina Muhammad. Ini saking sayangnya Allah sama kita, Pak. Saking sayangnya Allah kepada
litarajjuli mustafirin lihajatihi indal haqq wa tirhal wa ghairihi mimma jarati adat walau kana bisuhu maq'adan. Oh, perhatiin. Syarat yang kedua itu patu yang memang layak buat jalan. Makanya memang sebagian ulama Syafi'iyah kalau kaos kaki nggak masuk. Kenapa? Kaos kaki bisa dibuat jalan nggak? Kan gitu kan? Nah makanya di sini kalau mayoritas ulama Syafi'iyah menetapkan khut itu terbatas kepada patu yang tebal dari kulit atau bukan, dari lawan atau bukan, yang sekiranya menutup air masuk, menghalangi air masuk dan menutupi mata kaki, dan patu tersebut biasa dibuat jalan. Maka kalau kaki sebagian ulama Syafi'i itu tahu. Gitu. Tapi kalau sebagian lagi mengatakan bahwa paham kira-kira. Nah, ini dua syarat ini yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ya masukinnya kita sudah punya wudhu sempurna. Yang kedua ini jenis sepatunya ini yang memang bisa dibuat jalan, dibuat bepergian. Mau yang terbuat dari kulit atau bukan, mau yang dari kampas atau bukan. Ingat catatannya, ya enggak dia tebal yang sekiranya air itu baru masuk. Ya kalau rembes mau wajar, kalau pakai enggak masuk. Yang kedua dia sampai menutupi mata kaki, dan yang memang diperhatikan juga dia biasa dibuat jalan. Yang ketiga, qauluhu masatiraini lirijlaini ma'a ka'bayhi min kulli jawanib. Ini syarat yang ketiga. Yang pertama apa? Yang pertama syaratnya itu adalah masukinnya dalam keadaan suci, kita punya wudu. Yang kedua, bisa dipakai buat jalan, memang dia digunakan buat kerja. Yang ketiga itu patunya harus nutupin mata kaki dan sekitarnya. Ini syaratnya. Paham ya? Wal fardu masu ba'di ulwihi wa nudib lil khubbi masu sufli minhu wal aqib wallahu a'lam. Silakan yang mau bertanya.